Zhong Yue, paman bawakan 2 calon istri untukmu, cantik-cantik dan segar ini. Mau tidak, orang lain di desa saja susah makan, cuma kamu yang mampu merawat mereka. Semangkuk bubur, masih lapar. Kami berdua hanya perlu setengah mangkuk bubur per hari. Kami mau melakukan apa saja. Paman, kamu tahu kondisi saya. Di rumah tidak ada barang bagus, juga tidak ada uang lebih untuk mahar. Mahar tidak usah, yang penting kasih mereka makan, kita juga sudah memenuhi janji pada ayah mereka yang sudah meninggal. Baiklah. Saya tidak tahan melihat tatapan memohon kedua saudari itu, akhirnya menyetujui permintaan ini. Kalian berdua namanya siapa? Saya Lin Wan Er. Dia adik saya, Lin Xiaoqing. Terima kasih sudah menampung kami. Sebagai balasannya, saya bersedia menjadi istrimu. Tapi adik saya masih kecil, bisakah kamu bantu saya merawatnya, Kak? Masalah istri, kita bicarakan nanti saja. Saya Zhong Yue, karena sudah berjanji pada paman, mulai sekarang saya akan merawat kalian. Kakak Yu, kami sudah 2 hari tidak makan. Di meja ada makanan, itu makan malam saya, kalian berdua makan dulu, saya coba pergi keluar cari keberuntungan, lihat bisa dapat apa. Dulu cuma perlu buru 1 kelinci liar per hari, tidak perlu serakah, mulai sekarang harus tambah 1 lagi. Beras di rumah juga habis, harus buru 2 ekor lagi, tukar dengan beras di ujung desa. Kelinci liar yang gemuk, hari ini beruntung, kelinci ini setidaknya 3-4 jin, cukup untuk saya dan 2 saudari makan 2 hari. Ada suara. Anjing hutan tidak cuma 1. Ayo, binatang, aku temani kamu main. Hah, cuma segini kemampuannya. Yang besar ini. Seharusnya beratnya 70 jin, ini cukup untuk kami bertiga makan setengah bulan. Serigala ini kuat juga, tapi tetap saja mangsa. Pulang kasih kejutan untuk 2 saudari. Ini saya, ini darah binatang buas, jangan takut. Wah, kamu. Maaf, tadi saya tidak mengenalimu. Hehe, gadis bodoh, malam ini kita makan daging. Wah, kamu sudah panaskan air, tahu saya akan terkena darah. Kamu tidak tahu malu, cepat pakai celanamu. Badan dia kekar sekali, pantas bisa membunuh serigala, mulai sekarang tidak akan kelaparan lagi. Ah, kalau gitu saya mandi di luar saja. Maaf ya. Kakak Yu orangnya sangat baik, berbeda dengan pria lain di desa. Kak, menurutmu malam ini kita bertiga harus tidur berdesakannya? Memang harus bagaimana? Di sini cuma ada 1 tempat tidur, di luar juga dingin sekali. Kalian belum tidur, mulai sekarang kalian tidur di kasur kamar dalam, saya tidur di dapur. Tidak boleh, bagaimana bisa kamu tidur di luar, bisa sakit kedinginan. Tidak apa-apa, nanti saya tambah kayu bakar di tungku, tahan semalaman tidak masalah. Kak, kalau gitu kita tidur di dalam saja. Tidak boleh, jangan lupa kita ditampung. Bagaimana kalau kita tidur berdesakan saja? Saya sudah janji pada paman untuk merawat kalian baik-baik, kalau saya suruh tidur di kamar dalam, ya tidur saja.
Saya tidak suka yang melawan. Adik, kita beruntung, bertemu orang yang sangat-sangat baik. Mulai sekarang kamu harus lebih dewasa. Jangan sampai buat Kakak Yu marah. Iya, tahu, dia memang baik. Saya tidak akan buat dia marah. Dingin sekali, air ini bikin otak saya mengkerut, tangan tidak bisa digerakkan. Paman Fugui, dapat berapa? Xia Yue, jangan turun, air ini dingin sekali, anak muda sepertimu tidak tahan. Memang anak muda darahnya masih panas, bisa tahan air sedingin ini. Paman, menangkap ikan bukan begini caranya, harus lihat dari samping. Ikan di dalam air punya sudut karena sinar matahari, tidak bisa ditusuk lurus. Xia Yue, bukan paman bilang, paman makan garam lebih banyak dari kamu makan nasi. Masa tidak tahu cara menusuk ikan? Kena. Xia Yue, kamu beruntung sekali, kucing buta ketemu tikus mati. Bagaimana kalau kita taruhan? Lihat siapa yang dapat lebih banyak. Ah, tidak baik deh. Pria tidak boleh bilang tidak bisa. Berani tidak? Kalau kamu kalah, ikan yang kamu tangkap jadi milikku. Kalau aku kalah, ikan hari ini semua untukmu. Kalau begitu ayo. Lihat baik-baik baru tusuk. Mantap, datang. Paman, saya kena lagi. Udang di keranjang ikanmu sebentar lagi jadi milikku. Yu, paman mengaku kalah. Setengah udangnya gimana? Mau lari kemana? Ikan ini 2-3 jin ya? Cukup untuk minum bir sekali. Yu, kamu memang jago. Paman hari ini belajar. Mulai sekarang menangkap ikan pakai caramu. Terima kasih. Pulang nanti, dua saudari ini bakal dapat makanan enak. Pagi kak, kakak Yu mana? Bangun, bangun. Wah, kak, kakak Yu dapat banyak ikan. Kakak Yu, ini semua kamu tangkap, kamu masuk sungai ya? Tidak apa-apa, air sungai itu tidak bisa membekukan saya. Kak, kita jangan makan daging serigala itu ya, makan ikan ini saja bagusnya. Tidak boleh, ini kan kakak Yu dapat dengan susah payah. Kamu tidak boleh makan, harus disimpan untuk kakak Yu. Tidak apa-apa, ini memang untuk kalian, nanti dimasak saja. Terima kasih kakak ipar hebat sekali, kamu baik sekali. Saya ke ujung desa dulu, jual kulit serigala, beli beras lagi. Baik, kami masak nanti tunggu kamu. Kak, jangan dilihat terus, nanti masih banyak waktu. Kak, menurutmu malam ini kamu mau tidur sama kakak ipar tidak? Tergantung kakak Yu setuju tidak. Orang yang datang masih muda, kelihatannya tidak punya barang bagus. Hah? Kulit serigala abu-abu baru diburu, tidak ada lubang peluru. Kamu terima tidak? Ini kamu buru, bukan curi kan? Kalau curi saya tidak terima. Saya sendiri yang buru, kamu terima saja dengan tenang. Kalau harganya bagus, nanti jualnya ke sini terus. Saya cuma tanya, jangan berpikir macam-macam. Kulit serigala ini susah laku. Sekarang saja susah makan, tidak banyak yang suka. Begini saja, saya tawar 20 yuan gimana? Bulu dan kulitnya sangat utuh. Kalau dijual ke koperasi serba ada di kota,
paling tidak bisa 60-70 yuan. Jangan buru-buru, saya tawarkan, kamu bisa nawar balik. 50 yuan harga mati, kalau tidak beli ya sudah. Oke, kamu paham pasar, 50 ya 50. Kasih saya 5 kilo tepung terigu, 10 kilo beras, sisanya kalau ada kupon lebih baik, kalau tidak ya sudah. Ini, kamu pegang baik-baik, tepung terigu dan beras segar 20 sen per kilo, kupon saya tidak punya, tapi kalau mau bisa tunggu lain kali. Baik, tolong ingatkan aku. Totalnya 47 yuan, setara dengan gaji 1,5 bulan warga desa. Besok pergi ke koperasi di kota, bisa untung 10-20 yuan, bisnis ini sungguh menguntungkan. Kakak, bubur dari beras segar ini harum sekali. Ikan ini juga segar, terima kasih, kakak ipar. Kak Yu, beras segar ini mahal, tidak perlu menghamburkan uang untuk kami. Tidak apa-apa, yang perlu dibeli ya dibeli. Aku berjanji pada paman akan menjaga kalian. Kak, kamu makan apa? Wanginya. Kamu datang karena mencium baunya? Ya, bawa selimut kapas untuk apa? Ayahku bilang malam musim gugur sudah dingin. Ini selimut tambahan untukmu. Oh ya, Kak, bisakah kamu bicara dengan ayahku? Besok aku ingin ikut kamu berburu. Kamu sendiri yang bilang sama paman, aku tidak berani mengatakannya. Ah, aku anak satu-satunya di rumah. Ayah bilang berburu di gunung berbahaya, dia tidak setuju. Nah, itu dia. Diam saja di rumah. Baiklah, sebenarnya aku juga takut berburu. Ini 15 yuan untuk selimutnya, kembalikan pada paman. Ayahku bilang, tidak boleh menerima uangmu. Ini hadiah, ambil. Kalau mau belajar berburu, kembalikan uang ini, atau aku tidak akan membantumu. Tak kira berburu kakak begitu menguntungkan, 15 yuan itu setengah bulan gaji warga desa. Aku putuskan, pulang akan berterus terang pada ayah. Mati-matian aku akan belajar berburu darimu. Kak Yu, kita bisa berdesakan di kamar dalam. Iya, kakak ipar, dapur ini dingin. Kamar dalam juga cukup untuk tidur. Tidak apa-apa, ada selimut, tidak masalah. Kalau begitu, jika kedinginan, kembalilah ke kamar dalam dan tidur bersama kami. Kakak ipar, jangan-jangan kamu malu, kakakku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Apa yang kamu pikirkan? Cepat tidur. Dasar gadis, tadi kamu bilang apa pada Kak Yu? Memalukan sekali. Kakak, jangan pukul, aku salah. Kak, ayahku setuju aku ikut kamu ke gunung. Kamu yakin? Kak, aku tidak bohong, ayahku benar-benar setuju. Baiklah, kebetulan aku mau ke gunung, kali ini kamu ikut. Sungguh, kapan kita berangkat? Aku bersiap sebentar, kita berangkat sekarang. Kak Yu, musim dingin segera tiba, puncak gunung bersalju, jalannya licin. Kalian harus hati-hati. Tenang, aku tahu. Kamu dan Xiao Qing tunggu di rumah sampai aku kembali. Kak, aku sudah siap, ada air, ada makanan, pasti tidak merepotkan. Kita bukan piknik, bawa banyak barang tidak berguna, buang keranjangnya. Baik, lain kali aku bawa lebih sedikit. Ingat, masuk hutan dalam harus belajar mengamati, selalu waspada. Kak, tenang, di gunung nanti, aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Kak, lihat ke sana. Kak, kamu hebat sekali, ini apa? Ini lebih praktis dari senapan, bisa menangkap ayam hutan tanpa suara. Ini disebut sumpit, lain kali aku ajari. Kak, kita tidak mengambil ayam hutannya. Tunggu di sini untuk apa? Tidak usah buru-buru, musim dingin, ayam hutan bergerombol. Nah, sekarang sudah habis. Kak, memang kamu lebih berpengalaman. Kak, masih jalan, dingin sekali. Kalau sudah memutuskan ikut, harus menyesuaikan. Uang susah dicari, buruan susah didapat. Bukannya kamu ingin makan tepung terigu, mau menyerah sekarang.
Kakak benar, aku ingin makan tepung terigu, ayahku juga menunggu aku pulang berburu. Ada apa? Lihat ayam hutan lagi. Bukan ayam hutan, serigala gunung. Kotorannya masih hangat, artinya belum jauh dari sini. Serigala gunung? Kak, maksudmu kita bertemu serigala? Kita harus segera pergi. Serigala hidup berkelompok, kalau benar-benar bertemu sekawanan. Bukan main-main. Kak, lihat. Bisa memanjat pohon, kamu naik, sisanya serahkan padaku. Bisa? Kak, kamu juga naik pohon denganku. Bisa tidak lawan banyak serigala. 3 ekor serigala, hanya sedikit merepotkan. Kak, hati-hati. Tenang, beberapa binatang ini tidak bisa melukaiku. Binatang, ayo. Kak, kamu luar biasa. Gagah seperti Wusong. Masih satu lagi, mau turun mencoba? Tidak, tidak, lebih baik kamu saja, Kak. Ini sangat seru, Kak. Dagingnya diolah dulu, tidak bisa lama-lama di sini. Kak, caramu memotong daging sangat mahir, lebih cepat daripada jagal desa. Jeroan biasanya dibuang, gantung di pohon. Kalau bertemu mangsa lain, bisa untuk memancing atau mengulur waktu. Kak, kulit serigalanya berikan satu untukku. Kamu tahu juga kulit serigala yang terbaik. Tidak, aku tidak tahu, hanya dengar-dengar. Pulang kita bagi, turun gunung dulu. HM, ikan ini jauh lebih besar dari yang di Zongyue dulu. Memang yang tua lebih berpengalaman. Astaga, Xiao Yu, dari mana kalian dapat serigala gunung ini? Di mana menemukannya? Tentu saja hasil buruan, hebat tidak? Kamu mengada-ada, tanpa senapan bisa dapat serigala gunung. Kurasa 80% hasil buruan orang lain, kalian cuma mengambil di jalan. Yu, yang lihat dapat bagian, bagi sedikit dong, belum pernah coba daging serigala gunung. Daging ini hasil jerih payah kami, percaya tidak percaya, tidak bisa dibagi. Memang kami yang buru, butuh tenaga tidak sedikit. Astaga, benar-benar kalian yang dapat. Yu, kapan berburu lagi? Boleh aku ikut? Nanti, kami ke bagian penjualan dulu. Lain kali ya, Paman Wang, kami mau tukar uang dulu. Bos, keluar terima daging. Ah, kamu. Hitung saja, kali ini total 3 kulit. Astaga, kalian dapat 3 ekor. Iya. Cepat, minum sup bebek hangat ini. Wah, enak sekali. Bos, terima daging serigala. Ah, 50 sen per kilo. Tapi ini lumayan segar, baru buru ya, aku terima 70 sen, setuju. Ngomong-ngomong, belum tanya nama kamu siapa. Aku Su Chengshu. Kalau nanti ada hasil buruan, bawa ke sini semua. Aku naikkan harga 10%, oke? 70 sen ya. Namaku Zhong Yu. Nanti hasil buruanku bawa ke sini semua. Baiklah, tunggu sebentar. Aku timbang dulu, lalu ambil uangnya. Serigala 1 bisa sampai 35 kilo. Ayam hutan 2 ekor 20 yuan. Daging serigala 100 kilo lebih. 3 kulit serigala, 155 yuan. Totalnya pas 400 yuan. 400 yuan, kulit serigala naik 5 yuan dari sebelumnya. Lumayan. Hehe, hati-hati di jalan. Kalau ada barang bagus, datang lagi. Apa? 400 yuan, berburu sehari ini, hampir setara pendapatan bertani setengah tahun di rumah. Ini 100 untukmu. Kalau lain kali kamu bisa buru sendiri, dapat lebih banyak lagi. Kakak, aku sayang banget sama kamu. Zhong Yu, sekarang kamu sudah besar ya, harus bapak yang jemput pulang. Cepat keluar ikut bapak, kalau tidak, bapak anggap kamu bukan anak lagi. Kamu siapa? Kok cewek, Zhong Yu mana, suruh dia keluar.
Kak, dia siapa? Bapak adalah ayah Zhong Yu. Jangan banyak bicara, suruh Zhong Yu keluar. Kak Yu pergi keluar. Silakan masuk, tunggu sebentar, Paman. Wangi sekali. Ini bau apa ya? Paman, lapar ya? Aku ambilkan 2 untuk Paman makan dulu. Kak Yu seharusnya sebentar lagi pulang. Pelit banget, 2 biji buat siapa? Buat anjing. Kak, itu roti kukus kita. Kakak ipar saja belum makan, kok dia yang makan? Adik, dia ayah Kak Yu. Makan sedikit tidak apa-apa. Qi Gui, dasar tidak tahu malu, masih berani kesini minta makan gratis. Qi Gui, bukannya dia ayah Kak Yu, kok beda marga? Dasar anak durhaka, sekarang berani memaki bapak sia-sia membesarkanmu. Kau membesarkanku, kalau bukan karena aku, kau sudah mati kelaparan. Ibu Zhong Chunyan menikah kedua kalinya dengan pria berwajah tidak simetris ini, Qi Gui. Dia tidak bisa apa-apa, hanya bisa minum dan memukul istri. Dasar anak durhaka. Kalau bukan karena bapak menikahi Zhong Chunyan si wanita rendah ini, kaki bapak tidak akan cedera begini. Pergi, cepat pergi, aku tidak mau berdebat denganmu. Bapak pergi boleh, tapi kasih uang dulu. Tidak tahu malu, disuruh pergi malah minta uang, hari ini kau tidak akan mudah pergi. Roti kukus yang kau makan tadi, bayar semuanya. Kamu mau apa? Aku ini bapakmu. Ini tidak berbakti, nanti kena petir. Dek, tadi dia makan berapa roti kukus? 11 biji totalnya. Aku tidak punya uang. Jangan mendekat. Tidak punya uang? Ya. Aku bayar, jangan mendekat. Pergi, kalau berani datang lagi, kaki satunya juga kau rawat. Dek, kalian ingat. Kalau Qi Gui si anjing itu datang lagi, usir pakai sekop. Aku tidak ada hubungan darah dengannya. Kalau begitu, aku ikut kata kakak ipar. Lapar ya, Kak Yu, aku segera masak. Kakak ipar, di sakumu sembunyi apa? Kok bunyinya gemerincing? Beli buat kalian. Coba cepat. Kak, kakak ipar belikan jepit rambut, warna pink lagi. Kakak ipar, cantik tidak? Cantik. Semua cantik. Bukannya pergi ambil uang. Kau masih berani bicara. Kenapa? Xiao Yu tidak mau pulang. Pulang. Kau masih mau si anak durhaka itu pulang. Bapak menyuruh si anak durhaka itu kasih uang. Dia tidak kasih, malah berani memukul bapak. Makan 2 roti kukus lusuh, berani minta uang dari bapak. Ini anak baikmu. Kalian kecilkan suara, kalau mau berkelahi, keluar, jangan ganggu cucuku. Pergi cari si anak durhaka itu minta uang. Kak Yu, bukannya pergi berburu, kok tidak ada dagingnya? Lumayan. Dapat 3 serigala, 2 ayam hutan. Sudah dijual ke pengepul. 3 serigala, itu minimal bisa dijual 100 yuan lebih. Buru 3 serigala, kamu tidak terluka kan, Kak Yu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lihat. Tipis sekali. 300 yuan, wah, kakak ipar hebat sekali, kita jadi kaya. Nanti uang simpan di sini sama kalian. Mau beli apa? Beli sendiri. Kakak ipar, aku putuskan. Malam ini aku mengalah, tidur di luar. Dasar anak nakal. Xiao Yu, kamu di rumah. Ibu datang, silakan masuk, di luar dingin. Luka di wajah ibu. Apa Qi Gui pulang siang tadi lalu memukul ibu lagi? Dasar brengsek, kamu. Kok ada 2 cewek di rumahmu? Mereka dikirim paman. Tidak ada tempat tinggal, jadi kutampung. Halo, Tante. Halo, Tante. Baik, halo. Aku kasih tahu, uang hasil berburu Zhong Yu di gunung, jumlahnya tidak sedikit. Iya dong. Dia saja bisa membunuh, apalagi kakak Fumin punya senjata. Dengan senapan ini, bukan hanya anjing hutan, beruang dan babi hutan besar pun bisa diburu. Aneh, si tua itu kok belum datang, dari pagi kita cuma menunggu dia. Qi Gui, cepat, lambat sekali, tidak suruh ikut, maksa ikut. Datang, jangan buru-buru. Naik gunung bawa minuman, otakmu sakit ya. Jangan banyak bicara, cepat. Takut apa? Kan ada senjata. Ayo, berburu.
Cuaca sialan, dingin sekali. Fumin, masih berapa lama? Kau belum ketemu anjing hutan. Semua ikut. Angin semakin kencang. Bisa jadi akan turun salju. Kak, lihat sana. Ada gerakan. Beruntung sekali. Bisa ketemu Raja Serigala yang memimpin. Sial, licik dan ganas sekali. Hei, anjing hutan mengepung. Fumin, aku tidak bawa senjata. Kamu harus melindungiku, ya? Lepaskan, brengsek, aku jadi nggak bisa bidik dengan benar. Takut? Aku takut. Dasar anjing sialan, benar-benar sial bawa kamu naik gunung. Fugui, tarik dia pergi dariku. Kak, kak. Saudara, orang desa udah naik gunung, tahu nggak, bawa senjata juga. Kenapa kamu nggak ikut ramai-ramai? Ngapain aku ikut? Berburu kan bukan soal banyak orang. Kak, tahan sebentar lagi, bentar lagi sampai puskesmas. Keluar lihat-lihat. Ini, kok sampai mukanya terluka, bukannya bawa senjata. Sialan, jangan dibahas lagi. Benar-benar sial bahwa si anjing itu ikut naik gunung. Si Kigui anjing itu, udah bikin celaka nggak mau bantu, jijik banget. Kamu, cucu brengsek, ngomong siapa? Ini ada hubungan apa sama aku? Kalau bukan kamu yang rebut senjata Fumin, mana mungkin dia digigit? Kita juga nggak mungkin pulang dengan tangan kosong gini. Ngapain banyak omong sama dia? Hajar aja. Orang bijak nggak cari masalah di depan mata. Anak-anak bodoh. Si Kigui anjing itu, kenapa nggak digigit sampai mati? Iya, Tuhan memang nggak adil. Kalian di posisi mana? Ketemu serigalanya. Masuk gunung jalan setengah jam sampai. Gimana, saudara? Jaraknya nggak jauh. Mau coba pergi nggak? Nanti saja kalau udah punya senjata yang bagus. Katakan, gimana keadaannya? Nggak apa-apa, udah dibalut. Pulang istirahat 2 minggu udah sembuh. Nggak bisa, Kak. Kata dokter puskesmas, harus disuntik vaksin. Suntik vaksin rabies itu, harganya belasan yuan. Keluarga kita mana ada uang sebanyak itu? Ini MAH nyiksa hidup orang. Ada uang nggak? Bisa pinjam 10 yuan nggak? 10 yuan? Di desa ini jumlahnya udah besar. Toh dia kakak kandung sendiri. Tampaknya Wang Fugui masih nggak yakin. Apa Zhong Yue benar-benar mau minjamin mereka uang? Pinjam 10 yuan, boleh nggak? Boleh. Ini, ambil dulu 30 yuan ini. Kalau kurang bilang lagi, kebanyakan? Kebanyakan. Mana ada sebanyak ini? Di rumah nggak ada barang berharga. Uangnya mungkin nggak bisa kami kembalikan. Yang berharga cuma senjata ini. Iya, kamu simpan dulu senjata ini. Kalau kurang nanti kami carikan lagi. Ya sudah, aku simpan dulu. Kalau udah ada uang, kalian ambil kembali. Senjata ini tipe 56 semi-otomatis. Di pasar luar, yang bekas aja harganya minimal 780 yuan. Saudara, rencana kapan naik gunung? Kalau kurang orang, aku bisa panggilkan beberapa. Gak usah, aku lebih suka sendiri saja. Oke. Kalau mau beli peluru, aku punya. Yang murah. Kebetulan, kasih aku 30 butir peluru. Kalau ada minyak senjata lebih bagus. Iya, ada semua. Wah, kakak ipar hebat sekali. Jagoan tembak. Kakak ipar, kasih senjatanya aku pegang dong. Dik, senjata ini nggak boleh sembarangan dipegang. Kakak ipar pelit. Kak, ini paman aku, Wang Tiezhu. Berburu juga jago banget. Halo, Paman Wang. Dengar-dengar kamu sebelumnya bisa dapat 4 anjing hutan tanpa pakai senjata. Cuma keberuntungan saja. Berburu kan bukan cuma modal hoki, tapi keahlian.
Kalau bukan karena dengar kamu punya senjata, aku nggak mau datang. Tahu, tahu. Lumayan paham. Kapan berangkat? Besok saja. Tunggu aku kalibrasi senjatanya dulu. Kamu bisa kalibrasi senjata. Meremehkan siapa? Kakak ipar aku itu jagoan tembak. Satu tembakan langsung pecahkan botol di udara. Cepat itu. Botol di udara susah kena. Jangan-jangan anak ini emang punya kemampuan. Oke. Tadinya rencana hari ini pergi. Kalau kamu bilang besok ya besok. Tapi soal pembagian dagingnya, harus dibicarakan dulu. Iya, dagingnya gimana bagi-baginya? Menurut aturan, senjata berburu dapat satu bagian. Aku dan Paman Tiesu yang bawa senjata, masing-masing dapat 2 bagian. Ini urusan aku yang mulai, jadi aku juga dapat 1 bagian ekstra. Sisanya 5 bagian buat kalian dan Zhonglu. Gimana? Setuju nggak? Oke, ikutin saja kata kakak. Aku sih nggak ada masalah. Bagus, bagus. Semua dibicarakan dulu sebelum naik gunung, menurutku boleh. Iya, aku juga nggak ada masalah. Tunggu, aku ada anjing yang belum dibawa. Nanti juga harus dihitung 1 bagian. Kalau ada anjing pemburu yang memandu, memang dapat 1 bagian. Itu aturannya. Oke. Kalau nggak ada masalah, besok kita kumpul di ujung desa. Gimana, Kak? Ini anjing pemburu peliharaan paman kedua aku, namanya Heihu. Bagus. Semua udah pada datang, ayo kita pergi. Waktu itu kita ketemu kawanan serigala di sini. Iya, Kak Fumin terluka di sini. Ada darah di tanah, di sini tempatnya. Heihu, pergi. Paman, panggil Heihu kembali. Jangan sampai menerjang dan bikin anjing hutan ketakutan. Kalau anjing hutan cium baunya, nanti susah ditangkap. Di sana ada suara. Heihu kayaknya nemu sesuatu. Gimana? Langsung mendekat aja. Kita ke arah angin bawah, ganti tempat mendekat dan lihat. Hebat, kamu pikirannya matang juga. Zhonglu, kamu bawa petasan dan sembunyi di lereng bukit kiri. Yang lain pergi ke kanan. Siap, Kak, lihat saja. Kali ini aku nggak akan naik pohon. Begitu senjata bunyi, lihat anjing hutan lari, langsung lempar petasan dan ledakan. Paman Tiesu, di bawah pohon sana posisimu. Dekat sama mereka semua. Nanti kalau perlu bantuan, gampang. Oke, semua ikut perintahmu. Inti kawanan serigala itu rajanya. Asal rajanya diselesaikan dulu, kawanannya bakal jadi kacau balau. Tembakan yang bagus. Astaga, adik iparku, kok bisa cepat itu? Paman, ada serigala ke arah kamu, hati-hati. Paman, kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bang, kamu hebat banget, 1 tembak 1, ngeri banget. Iya, kami belum pernah lihat tembakan seakurat ini, luar biasa. Lebih dari 10 anjing hutan, kurang dari 5 menit, semuanya beres, keren banget.
Yuer, lain kali berburu harus ajak aku, ikut kamu, aman. Oke, gak masalah. Ayo kerja, kita bersihkan dulu bangkai serigalanya. Total 14 anjing hutan, dagingnya kira-kira 1000 kati. Nanti kulitnya dikuliti, dijual 50 per lembar, bisa laku 700. Kok ada bau amis darah? Ya ampun, dapat banyak banget. Cepat, cepat ke ujung desa lihat, kayaknya Zhong Yue dapat anjing hutan lagi, jumlahnya banyak. Beneran? Harus cepat ke sana, siapa tahu bisa dapat bagi daging. Ini kenapa? Desa bagi-bagi beras bantuan lebih awal. Mana bagi beras bantuan? Anakmu Zhong Yue dapat anjing hutan lagi. Kamu buruan pergi bagi daging, nanti telat habis. Anak itu, dia. Sebegitu apapun, dia tetap anakmu, kamu juga pernah besarkan dia. Pergi bagi daging kenapa? Masa iya dia berani di depan banyak orang gak bagi daging ke keluarga sendiri? Iya, bener juga, meski udah pisah rumah, bapak tetap bapaknya, bagi daging itu wajar. Tieshu, dagingnya banyak, bagi dong. Iya, dagingnya banyak, boleh gak kami ikut numpang dikit? Santai-santai, nanti dulu. Bang, orangnya banyak, meski satu orang bagi beberapa kati, kan bisa habis ratusan kati daging. Gak apa-apa. Dengan harga 50, kulit serigala ini bisa laku 700. Aku bisa ambil 30%, itu 210. Saudara, ini, kulit serigala total 700. Tapi, saudara, dagingnya aku gak ambil, kebanyakan susah urusnya. Aku juga gak rencana jual. Ini, yang 10% yang udah dijanjiin tadi. Orang luar gak tahu, kita sendiri yang tahu aja. Tenang, aku gak bakal bocorin. Lumayan. Dulu Paman Suceng janji ke aku, asal hasil buruan dijual ke dia, dia kasih ekstra 10%. Minggir, minggir. Daging ini anakku yang dapat, kalian ikut-ikutan ribut apa? Aneh, kamu ngapain? Daging ini bukan kamu yang dapat, sembarangan pegang apa? Kenapa aku gak boleh pegang? Ini anakku yang dapat, kalian baru gak berhak ambil. Hah? Ini? Hehe, ayo sini, semua kebagian ya, aku ini orangnya gak pelit. Bagi daging nih, ini kata Ki Gui. Benar, daging emang dari Zhong Yue, tapi Ki Gui kan bapaknya Zhong Yue. Kata Ki Gui juga berlaku, bilang bagi ya bagi. Punya aku, jangan rebut. Yang gede ini punyaku. Kalian jangan rebut, itu daging kami. Bang, cepat keluar. Taruh dagingnya di tanah, tanpa izinku, siapa berani sentuh. Kamu, bagi daging itu kebaikan hati, gak bagi itu hak. Ambil daging tanpa izinku, beda apa sama perampok? Iya, kalian memang perampok. Bagus, anak durhaka, warga cuma ambil dikit dagingmu. Kamu berani tembak orang, benar-benar keterlaluan. Iya, Zhong Yue kamu keterlaluan, cuma ambil sepotong daging. Sekarang seluruh desa kelaparan, cuma kamu makan roti putih. Iya, aku dengar dia makan daging merah juga. Dapat barang gak tahu bagi-bagi ke warga, egois banget sih. Yu, waktu kecil aku pernah gendong kamu. Bagi dikit daging kenapa gak boleh? Jangan-jangan kamu beneran anak durhaka. Gak bisa bagi daging, langsung paksa pakai moral.
Yu, bagi dikit aja ke mereka, nanti gak enak didengar orang. Kan satu desa. Memang, kalau urusannya jadi gede, nama baikku bisa jelek. Tapi, semua konflik ini, Ki Gui si brengsek yang picu. Ki Gui. Kamu brengsek, gue udah bilang kemarin, ketemu lagi cari masalah, gue obatin kaki pincangmu. Hah? Hari ini masih berani cari masalah ya? Oke, hari ini gue kasih kamu ingat-ingat. Bang, jangan. Bang, udah, jangan beneran mukul, semua orang lihat. Daging kami yang dapat, mau bagi gak masalah, soalnya hidup semua orang susah. Tapi beberapa hal harus gue jelasin, hari ini daging ini gue yang kasih, bukan karena Ki Gui. Ki Gui si brengsek, gue udah lama pisah rumah sama dia. Jadi, dia bukan bapak gue, dan gue, bukan anaknya, dari sekarang gak ada hubungan lagi. Kamu anak durhaka, dikasih dikit daging mau putus hubungan sama gue. Oke, kamu putus aja, berani beneran putus. Tua bangka, kira gue kasih daging buat putus hubungan sama lu. Oke, hari ini gue gak takut aib keluarga ketahuan. Warga-warga, Ki Gui si brengsek ini beneran jahat, gak nafkahin keluarga, malah kalau gak senang mukulin orang. Luka di tubuh ibuku mana ada yang sembuh kurang dari 3-5 hari. Laki-laki ini beneran jahat, berani mukulin perempuan. Keluarga aja gak ditanggung, pantas Zhong Yue benci banget sama dia. Iya, malu banget. Kayaknya ini bukan salah Zhong Yue. Kamu anak durhaka ngomong sembarangan apa? Belum lagi, kemarin dia ikut kami naik gunung berburu. Pas ketemu anjing hutan dia malah rebut senjataku. Sampai kakiku digigit. Ki Gui kok gitu sih? Kelihatannya baik-baik, hatinya busuk. Saudara-saudara, lain kali harus hati-hati. Orang kayak gini pantas bagi daging, dikasih ke anjing aja gak layak. Oke, kalian jago. Tiesu bilang, bagi daging dulu ke warga, nanti gua bagi uang kulit serigala. Oke, SIP. Warga-warga jangan buru-buru, semua kebagian. Zhong Chunyan mana? Suruh ambil air, kenapa? Mukanya item kayak arang, dagingnya, bukannya kamu pergi bagi daging, ini kenapa? Kenapa? Otak, urusan gua mukulin kamu diumbar-umbar ya, gak bisa jaga mulut ya. Aku tidak melakukan apa-apa. Masih bilang tidak. Aku benar-benar tidak, jangan pukul lagi, aku salah. Katakan, apakah kamu yang menyuruh si anak durhaka itu untuk memutuskan hubungan denganku? Kalian pikir bisa lepas tangan begitu saja? Mimpi, aku akan membuatnya menghidupi seumur hidupku. Keparat, lepaskan, lepaskan. Sekarang kamu tahu sakit, tadi memukulnya enak, ya? Zhong Yue, kamu berani melawan, lepaskan. Ibu dan anak ini sama saja kelakuannya. Ibu, ikutlah ke tempatku. Jangan tinggal di sini lagi, ini bukan tempat manusia. Tapi, adikmu masih kecil, dia butuh diurus. Aku peringatkan kamu, kalau berani memukul ibuku lagi, aku akan pukul sampai kamu tidak bisa turun dari tempat tidur. Dengar. D dengar.
Si anak durhaka ini benar-benar berani bertindak. Ibu, uang ini untukmu pakai sendiri. Jangan beritahu siapa-siapa. Kalau begitu aku pergi, Ibu. Jaga dirimu baik-baik. Kalau si brengsek itu berani menyentuhmu lagi, pastikan beritahu aku. Kak, sudah habis dibagi, dagingnya tinggal segini. Ratusan kilo daging lenyap begitu saja. Tidak apa-apa, lain kali kita buru lagi. Ini uang hasil jual kulit, dibagi sesuai kesepakatan, semua dapat bagian. Haha, terima kasih, Kak. Sama-sama, ini hak kalian semua. Hehe. Haha, bagus, bagus sekali. Zhong Yue memang hebat. Kalau kau tidak keberatan, lain kali kami ingin ikut kau lagi. Betul, lain kali ke gunung, kami tetap ikut Zhong Yue. Adik, menurutmu ini bisa tidak? Kita pindahkan ranjangnya ke kamar tanpa izin, apakah Yu tidak setuju? Kenapa tidak? Masa mau biarkan kakak ipar terus tidur di luar? Kita juga harus lebih aktif. Lagi pula dapur sangat dingin. Ranjan hilang, malam ini kakak ipar harus tidur bersama kita. Oh iya, ada ini juga. Kakak, malam ini kesempatannya, kau harus manfaatkan baik-baik. Maksudmu? Aduh, kok belum paham juga? Tentu saja mabukan kakak ipar. Lalu, ini tidak baik, ya. Ini kedengarannya seperti cara perampok memperlakukan gadis baik-baik di buku. Aku pulang. Wah, banyak sekali makanan enak. Kakak ipar, aku dengar kau berhasil memburu babi hutan. Hari ini kita rayakan. Hari ini kita rayakan. Dik, kamu masih kecil, tidak boleh minum alkohol. Kakak ipar, aku bisa minum. Hari ini kau sudah capek. Iya, betul, Kak Yu sudah capek, harus minum sedikit. Baiklah, minum sedikit saja. Pedas sekali. Panas sekali. Pelan-pelan, jangan diminum seperti air. Makan lebih banyak lauk dulu, biar tidak cepat mabuk. Kakak ipar, gelas ini untukmu. Terima kasih sudah menampung aku dan kakak. Kak Yu, gelasku juga untukmu. Terima kasih sudah merawat dengan penuh perhatian. Baik, minum hari ini sungguh menyenangkan. Kakak ipar, malam ini kau tidak bisa kabur. Kakak ipar. Xiao Qing, jangan nakal. Kak Yu. Ranjan hilang, kedua adik ini pasti punya maksud lain. Ah, pantas saja tiba-tiba mau minum-minum malam ini. Hehe, baiklah, malam ini kita coba bertahan. Paman, ini. Paman, terima 50 yuan ini. Senapan semi otomatis 56 milik paman dulu harganya lebih dari 100, ini uang tambahanku. Jangan, Xiao Yu, buat apa ini? Cepat ambil kembali uangnya. Yu, uang ini tidak bisa kami terima, sama sekali tidak boleh. Betul, senapan itu kami berikan sukarela, berapapun harganya tidak usah dihitung. Dan utang kami 30 yuan padamu, untuk sementara juga belum bisa kami kembalikan. Kamu tidak perlu menambah uang. Kalau begitu baiklah, kalau aku terus memaksa jadi tidak enak. Oh iya, kamu belum punya pacar, kan? Bagaimana kalau paman yang carikan? Sekarang kamu jadi incaran banyak orang di desa. Banyak yang ingin ikutmu ke gunung. Haha, aku belum memikirkan hal itu. Tenang, paman pasti carikan yang cocok. Lihat, tidak akan mencelakaimu, besok atau lusa akan paman ajak ke sini. Benar-benar mau menjodohkanku.
Kak Yu, kamu sudah pulang. Kakak ipar, pagi tadi kemana saja? Kok baru pulang sekarang? Jalan-jalan ke ujung desa. Pas sekali pulangnya Kak Yu, makan siang sudah siap. Kakak ipar bisa minum lagi nih. Ini, perjamuan Hongmen. Kak Yu, lihat, baju ini cocok tidak? Baju yang kubelikan untukmu waktu itu, kan katamu kekecilan. Kok masih dipakai? Bukannya kamu suka? Kakak ipar, cantik tidak? Mau lihat lebih dekat? Makan dulu, aku benar-benar lapar. Siang hari jangan minum alkohol. Kakak ipar minumlah, hari ini ulang tahun kakak. Kalau begitu minum sedikit. Kakak ipar hebat sekali, tambah satu mangkuk lagi. Ayo, Xiao King, kita temani Kak Yu minum. Kalau begini terus tidak bisa, bisa-bisa terjadi sesuatu. Lebih baik ke rumah paman tua panggil Zhonglu, sekalian pergi berburu ke hutan. Kebetulan sudah lama tidak menjenguk paman tua, sekalian beri kabar pada kedua adik bahwa aku baik-baik saja. Siang bolong berani manggil aku, gak takut ketahuan orang tengah. Takut apa? Semuanya udah aku suruh pergi. Ayo, kita lanjutin lagi. Paman, ini aku, orang tengah ada. Si Ayue kok datang, gimana nih? Aneh, rumahnya kosong ya? Barusan masih dengar suara dari dalam, kok diketok malah sepi. Kok kayaknya ada suara perempuan di dalam. Kak, kamu kok datang? Pintunya kok dikunci? Bukannya bapakku ada di dalam. Paman kayaknya udah pergi deh. Lagian aku cari kamu. Kenapa? Kak, mau berburu lagi ke gunung? Iya, sebentar lagi musim dingin, butuh duit buat perbaiki rumah, nanti bocor angin. Bukannya kamu bilang di sini banyak anjing hutan? Ah, ini. Kok nggak ada satupun, beruang buta aja nggak ketemu. Bos, ini bukan salahku, kulit serigala yang dijual 11 Chengshu emang dari sini. Aku udah tanya jelas, hah? Anjing hutan aja nggak ada, ayam hutan pun nggak kelihatan. Sudahlah, pulang, nggak usah berburu. Siapa di sana? Dasar, kukira anjing hutan, ternyata cuma dua bocah. Waktu naik, kalian lihat sesuatu nggak? Nggak. Kalian berdua bocah, juga mau berburu. Kenapa? Kenapa? Tempat ini kami yang duluan, kalau mau berburu cari tempat lain. Masa sih? Tanahnya kan gak ditulis nama kalian, masa harus antri? Hah, Kak, ada kotoran. Kak, aku cek dulu. Jangan gerak, ini wilayah kami, jangan gerak. Dengar gak? Tempat ini kami yang nemuin duluan. Bos, kotorannya masih segar. Hati-hati jangan sampai tembak, kita cari jalan lain aja. Kak, kok pergi? Kenapa harus ngasih ke mereka? Pergi? Aku nggak mau pergi, di sini mungkin ada beruang buta. Beruang buta? Beneran. Tadi waktu naik aku lihat ada cakaran di batang pohon, ditambah kotoran tadi agak gede, kayaknya bukan anjing hutan. Jadi, aku tebak di sekitar sini kemungkinan besar ada beruang buta ratusan kilo. Ratusan kilo. Walaupun beruang buta ratusan kilo itu semua bagiannya berharga.
Tapi raja hutan ini bisa sembarangan diburu. Biar mereka yang jelajahi dulu. Kita hati-hati aja, beruang buta nggak gampang ditaklukkan. Sialnya, anjing hutan gak ketemu, malah ketemu beruang buta. Bos, aku lihat, di sana. Dia lihat kita. Tembak. Jauh banget, nggak kena. Bodoh, moncong senjata jangan arahin ke gue. Bos, kena. Diam aja ngapain, buruan kejar. Kak, mereka kejar keluar. Gak usah buru-buru, jarak tembak senapan buru cuma 50 meter. Medan di sini agak rumit, banyak batang pohon. Beruang buta gampang banget sembunyi. Bos tolongin aku, bos tolongin. Lari, bangun lari. Bos, kakiku lemes, nggak bisa lari. Cepetan lari. Kak, beruang buta kena tembak kok nggak mati. Beruang itu pinter, bisa pura-pura mati. Mereka kurang pengalaman, jadi korban. Kak, kita sekarang gimana? Sekarang beruang buta lagi luka, ini kesempatan bagus buat buru. Ayo, kita ikutin. Beruangnya masuk lubang pohon. Gimana dong, Kak? Harus dikeluarin dulu. Gimana caranya? Kalau dia nggak mau keluar ya susah. Ada cara. Kak jangan-jangan mau suruh aku yang memancing. Kalau takut ya udah, paling-paling kita pulang aja. Aku berani, memancing doangkan. Tenang, selama aku ada, dia nggak bakal lukain kamu. Kali ini matikan. Tenang, pasti udah mati. Kak, kita kali ini bakal kaya. Dari beruang, bagian apa yang paling mahal? Tentu aja empedu beruang. Empedu beruang liar itu obat langka. Dibagi jadi empedu emas, empedu besi, empedu kembang kol. Dan satu empedu emas utuh, minimal bisa dijual puluhan juta. Wah, beruntung, ini empedu besi. Ini benda kok keras dan ada rasa pahitnya. Kak, ini bisa dijual berapa? Nanti di rumah aja, sekarang mikirin dulu gimana ngolah dagingnya. Kak, beruang ini kira-kira 500 kilo ya? Segini beratnya gimana kita angkat? Angkat nggak mungkin, cari pohon di sekitar. Bikin kereta dorong dari kayu. Selesai. Beruang gak dapet, senapan juga hilang. Dua senapan buru itu belinya lebih dari 100.000. Ini kalian yang tembak. Masa iya kamu yang tembak? Bos, aku kok lihat beruang ini kayaknya familiar ya.
Kalian kan tadi usir kami. Taunya pas turun gunung kami ketemu beruang buta yang lagi luka. Harusnya kami malah terima kasih sama kalian. Apa? Kalian beruntung sekali. Memang beruntung, beruang ini punya empedu besi. Empedu besi? Keberuntungan kotoran anjing ini keterlaluan. Tunggu, dua anak ini cuma kelihatannya beruntung. Mungkin mereka sama sekali tidak tahu nilai empedu beruang ini. Begini saja, empedu beruangnya saya beli, 1.000 yuan gimana? 1.000 yuan? Kak, kita jual aja, itu 1.000 yuan loh. Aku dengar empedu beruang bisa buat obat. Bahan penguat tubuh, mending kita bawa pulang sendiri buat dimakan. 1.000 yuan mau beli empedu besiku? Lucu. Kualitasnya lumayan, penampilannya juga oke. Bos, menurutku kasih harga tulus, 1.500. 1.500, Kak, jual aja, 1.500 sudah sangat menguntungkan. Ya ampun, ini kamu yang tembak, jual ke aku, empedu beruang ini jual ke aku. 2.000 yuan, gimana? Paman Suceng, kalian mau rebut bisnis gue ya? Gue yang duluan. Wah, Bos Hu, kamu kok bisa kesini? Tamu langka. Di kabupaten banyak yang jual beli satwa liar, berdagang kulit. Hu Hongjun punya toko kulit, bisa dibilang punya kemampuan. Paman Suceng jangan sok akrab, empedu beruang ini aku lihat duluan. Saudara, 1.800, kalau kamu setuju, aku langsung bayar. Dia nawar 2.000 cuma gertak sambal, dia nggak punya kemampuan sebanyak itu. Dongyu, kita satu desa. Jujur, di badan memang nggak ada uang sebanyak itu. Tapi 3.000 jual ke aku, dalam seminggu, aku jamin uangnya bisa terkumpul. Paman Suceng, kamu keterlaluan, nggak ada yang dagang kayak gini. Yang nawar tertinggi yang dapat, gue bisa nawar segini. Kenapa? Nggak terima ya tambah aja. Aku rasa Bosu benar, jual beli nggak lihat duluan belakangan, yang nawar tertinggi yang dapat. Gimana? Bosu, masih mau naik? Kalau enggak, aku jual ke dia. Naik, aku naik. 4.000, aku nawar 4.000, ini harga tertinggi. Aku nawar 5.000. Awalnya 1.000, terus 3.000, sekarang 5.000, aku lagi mimpi ya. Uang sebanyak ini bisa habis nggak ya? Paman Suceng, dasar lu. Bos, buruan beli, kalau naik lagi, kita beneran nggak dapat untung. Oke, harga terakhir 6.000, lebih dari itu nggak beli. Kamu masih mau naik? Sudahlah, 6.000 udah cukup, bos kamu menang. Empedu beruangnya aku nggak sanggup, tapi kulit beruangnya juga bagus. Saudara, ini 6.000 yuan, kamu simpan baik-baik. Oke. Empedu beruang ini jadi milikmu. Saudara, kulit beruang ini aku beli 1.000 yuan. Kalau daging beruangnya mau kamu bawa pulang buat cicip, ya aku nggak beli. Boleh. Ngomong-ngomong, lemak beruang itu barang bagus, itu SPBU-nya pria. Katanya habis makan. Oke, nanti kalau lemaknya sudah diolah, bagiin kamu sedikit. 7.000 yuan, itu 7.000 yuan loh. Hari ini sekali naik gunung langsung jual 7.000 yuan, ya Tuhan, aku nggak lagi mimpikan. Kak, malam ini makan di rumahku yuk. Oke, kebetulan biar ibu dan paman juga cobain daging beruang. Gimana saudara, mau makan daging beruang bareng malam ini? Boleh dong, daging beruang kan penguat tubuh, harus ditemani 2 botol minuman enak. Aku balik ke toko dulu, kamu tunggu ya.
Beruang sebesar ini, dapat berapa kilo dagingnya? Daging sebanyak ini, sepanjang musim dingin juga nggak habis, anak Zongyue ini memang jago. Gadis manapun yang ikut dia, pasti beruntung. Ayah, cepat bantu, kakak dapat beruang buta. Ya ampun. Kalian pergi kemana? Kok bisa dapat beruang buta sebesar ini? Daging sebanyak ini, cuma buat musim dingin ini aja nggak habis. Zonglu, ambil rak besi itu taruh di atas api, hari ini kita makan yang beda. Kak, cara makannya kamu baru ya? Ayo, tuang minumannya, kita minum dulu. Minuman enak. Enak banget. Gak usah anterin aku. Lain kali kalau ada barang, pasti ingat duluan, saudara, aku. Tenang, tenang. Perjalanan ini, untungnya gila. Kurang 3.000 lagi bisa jadi jutawan. Zonglu, uang kita belum dibagi. Bagi apa uang? Ada daging aja udah cukup. Uangnya kamu pegang, Zonglu kamu jangan terima. Ayah, aku rasa kamu lihat dulu bisa bagi berapa baru bicara. Bisa bagi berapa? Paling-paling 500. Wah, 500? Perjalanan ini kita berdua dapat untung besar. Ya ampun, kalian merampok ya? Ini berapa banyak sih? Paman, nggak banyak, cuma 7.000 yuan aja. Nggak banyak, masih cuma 7.000 aja. SST, kecilin suara, jangan sampai didengar orang desa. Ini, Paman, ini 3.500 bagian Zonglu. Kak, ini kebanyakan. Paman, tutup pintunya, kita kan satu keluarga, nggak usah ngomong gitu. Rumah yang aku tinggali sekarang punya Paman, cepat atau lambat harus kubeli jadi rumah beneran. Bisa juga buru-buru sebelum tahun baru perbaiki rumah lama. Nanti juga bisa cari kesempatan ajak ibu dan adik tinggal bersama. Paman, rumah yang kamu kasih aku tinggali mau kubeli. Sekarang kan udah punya uang. Xia Yue, anggap aku orang luar ya. Kamu kasih uang, bagi daging, rumahku itu mau apa lagi? Dulu kasih kamu tinggal ya udah dihadiahin, ngomongin uang buat apa? Iya, kak kamu ngomongnya kayak orang luar. Oke, aku salah ngomong, rumah itu nggak usah dibahas. Jagoan akuntan, kalah semalaman. Dasar perempuan pemalas, masaknya udah selesai belum? Gak lihat gue udah lapar. Gui, aku dengar Zongyue dapat beruang buta lagi. Gimana kalau kita ambil sedikit daging? Dasar orang tak tahu balas budi, keberuntungannya gak cuma sedikit, bikin dia kaya lagi. Gak boleh, daging itu emang harus ada bagian kita. Kau diam saja, cepat ambilkan daging untukku. Kalau tak bawa daging, jangan pulang. Jangan cuma daging, ambil juga uangnya. Ku dengar Zongyue dapat banyak uang dari berburu, bahkan mau renovasi rumah. Kebetulan rumah kita juga perlu diperbaiki. Ayo mulai kerja. Taruh papan di sana, tumpuk batu batanya, jangan sampai pecah. Barang ini mahal harganya. Paman, kalau lihat minum dan makan dulu, tidak apa-apa. Ah, terima kasih.
Istirahat dulu, minum air sebelum lanjut bekerja. Daging apa ini? Wanginya enak sekali, aku belum pernah makan. Daging beruang, baru diburu beberapa hari lalu. Ini barang langka. Makan saja, mangkuknya cukup. Xia Yue, ini daftar bahan, lihat dulu. Semua bahan sudah lengkap. Kalau tidak ada masalah, sore ini kita mulai. Tidak apa-apa, Paman Liu. Kalian semua direkomendasikan Paman Suceng, aku percaya. Oh ya, malam ini harus ada yang jaga di sini. Jaga malam juga, takut ada yang mencuri bahan. Iya, lebih baik berhati-hati. Baik, terserah Paman. Ibu, lenganmu. Pagi tadi terpelesat saat kerja, tidak apa-apa. Adik, keluarkan daging beruang untuk dicoba tante. Nanti bawakan juga untuk dibawa pulang. UR, ada uang tidak? Anak bungsu di rumah sudah bertahun-tahun tidak punya baju baru. Sebentar lagi tahun baru, alangkah baiknya bisa belikan baju baru untuknya. Ibu, dagingnya ambil saja sebanyak yang ibu mau, tapi uang, aku tidak punya. Tidak bisa dibiarkan begini terus, harus segera selamatkan ibu dan adik dari neraka itu. Kalau tidak, orang bisa jadi gila. Aku tahu cari uang tidak mudah, berburu itu berbahaya. Sebenarnya aku juga ingin pergi, tapi tidak bisa. Adikmu, dia tidak bisa. Kakak ipar akan urus. Ibu, tetap seperti yang kukatakan, daging cukup, uang tidak ada. Uang yang diberikan minggu lalu belum seminggu sudah habis 35.000. Tidak perlu dipikir lagi, pasti Kigu yang ambil dan habiskan. Xia Yue, kerja hari ini sudah selesai. Mereka berdua akan tidur di gubuk untuk jaga bahan. Aku pulang dulu. Dengan kami di sini, tenang saja. Cuma bawa 20 kilo daging, ini untuk siapa? Seperti memberi pengemis. Sudahlah, 20 kilo daging beruang juga sudah banyak. Bawa uang berapa lagi? Tidak bawa. Bawa uang berapa lagi? Tidak bawa. Kau memang tidak berguna. Tanpa uang bagaimana renovasi rumah? Kalau cucuku kedinginan, kau minggir dari sini. Tidak ada uang, aku berharap bisa balik modal, kau malah tidak bawa uang. Malam ini kau tidur di halaman. Sepertinya rumah ini tidak bisa ditinggali lagi. Ibu, aku tidak mengerti. Kenapa si anak durhaka itu beruntung sekali, bisa punya uang untuk renovasi rumah. Kalau tidak mengerti, jangan biarkan mereka tenang. Betul, kalau kami tidak baik, mereka juga jangan berharap baik. Suka rumah baru ya? Aku belikan ayam mati, hanguskan sekeluarga. Lihat nanti bagaimana kau tinggal di sini. Sial, kok ada yang jaga malam? Sepertinya tertidur. Suara langkah kaki. Siapa yang datang larut malam, malingkah? Anak durhaka, besok lihat kau masih bisa lihat atau tidak. Rupanya si brengsek ini. Ayam mati sudah siap. Anak durhaka, biar kau coba rumah barumu. Apa itu? Apa sih?
Jangan-jangan Dewa Tanah marah. Tidak mungkin, mana mungkin Dewa Tanah melindungi anak durhaka. Ini. Digali keluar, ada hantu. Dewa Tanah, aku tidak sengaja. Aku pergi sekarang, pergi sekarang. Aduh, jangan kejar aku. Aduh, kakiku patah, sakit sekali. Bagus, biar si brengsek itu jatuh sampai mati. Sepertinya kali ini kaki pincang si brengsek benar-benar tidak bisa sembuh. Wah, rumah baru Zongyue megah sekali, pasti habis banyak uang. Kudengar jendelanya saja beberapa ribu, sengaja didatangkan dari kota. Iya, Ki Gui itu memang tidak punya mata, malah memutuskan hubungan. Anak seperti Zongyue ini harusnya dipuja, minggir semua. Fugui bawa keponakan perempuannya mau apa? Mau apa lagi? Pasti mau jodohkan. Dengan kondisi Zongyue seperti ini, siapa yang tidak ngiler? Ah, adik perempuanku sudah menikah, kalau tidak pasti ku bawa juga. Ini calon menantu yang bagus. Paman, kenapa datang? Xia Yue, aku bawakan calon istri untukmu. Awalnya aku sudah lupa urusan ini, kok benar-benar dibawa orangnya. Ini, keponakanku Wang Shufang. Bagaimana, Xia Yue, tertarik tidak? Cukup lumayan, tapi dibandingkan dua saudari di rumah, jauh sekali. Bagaimana kalau masuk dulu, di luar dingin? Kalau Zongyue jadi keponakan menantu kita, apa kita juga bisa tinggal di rumah baru? Nanti ikut Zongyue berburu ke gunung, dapat banyak uang, hidup enak datang. Kakak ipar, ada tamu. Xia Yue, di rumahmu. Dua gadis ini. Astaga, dari mana datangnya dua gadis ini? Cantik sekali. Mereka. Aku adik ipar kakak ipar, dia istri kakak iparku. Kau salah tempat. Kakak ipar sudah punya yang punya. Pulang saja ke tempat asalmu. Denganmu, aku saja tidak bisa kalahkan. Yu, rupanya kau sudah punya istri. Kenapa tidak kasih tahu paman? Paman, sibuk sampai lupa, maaf ya. Buat paman datang sia-sia. Tidak apa-apa, salah paman tidak tanya dulu sudah bawa orang. Justru aku yang salah. Paman, tunggu. Ini tidak bisa kuterima, daging segar ini, pasti 20 kilo. Dengar-dengar Zongyue dapat beruang, jangan-jangan ini itu. Kakak ipar, kenapa masih memikirkan orang lain? Bukannya sudah punya kakakku. Aduh, nasi di komporku masih dimasak, pasti gosong. Kakakku memang terlalu polos, ya ampun. Penculiknya sudah sampai ke rumah, tapi kakak masih pura-pura tidak lihat. Apa harus menunggu orangnya diculik baru menyesal? Kak, kenapa diam saja? Tidak kau lihat. Adik, masih tidak sadar? Kayu sama sekali tidak punya perasaan seperti itu padaku. Aku tidak percaya, tidak mungkin Kak Yu tidak suka. Kalau tidak, mana mungkin beli baju baru, beli makanan enak. Kak, kau harus cepat bertindak. Kak Yu, minumlah semangkuk sup ini dulu untuk menghangatkan perut. Aku yang masak sendiri. Berikan dulu pada kakakmu. Dia sudah repot masak banyak untuk makan siang. Terima kasih,
Kak Yu. Tidak boleh, ini untuk Kak Yu. Maksudku, Kak Yu akhir-akhir ini sangat capek, baru selesai bangun rumah, pasti harus minum yang pertama. Adik benar, Kak Yu memang capek. Kak Yu, malam ini kita tidak minum anggur, ganti minum sup saja. Jangan. Adik, kenapa kamu? Kenapa tidak boleh? Sup ini enak rasanya. Kak, kamu benar-benar minum. Hah? Sudah, jangan berisik, makan dulu. Kenapa kalian menatapku? Celaka? Efek obatnya secepat dan sekuat ini. Panas sekali? Kenapa panas begini? Sup itu mungkin dicampur banyak bahan tak dikenal. Kalau termakan, bisa sangat berbahaya bagi tubuh. Nak, begini tidak bisa. Harus segera dimuntahkan. Ambil semangkuk air hangat, cepat, kenapa diam saja? Kak, bagaimana keadaanmu? Ayo, minum air ini. Sepertinya anak ini harus diawasi. Kalau tidak nanti bisa berbuat onar besar. Apa yang kamu taruh di sup tadi? Kak Yu, cuma ini, aku juga tidak tahu akan begini. Nak, kamu masih kecil, belum mengerti apa itu perasaan sejati. Kak Yu, aku tidak mengerti. Aku hanya tahu kakakku menyukaimu dan ingin menikahimu. Aku orang yang lambat panas, punya pemikiran sendiri tentang perasaan. Baik, lain kali jangan begini lagi. Pergi jaga kakakmu. Hei, soal perasaan butuh waktu untuk tumbuh, bukan tidur sekali terus bisa menikah. Kak, sudah baik kan? Kalau mau, biar aku yang masak. Tidak apa, aku sudah baik. Pergi panggil Kak Yu untuk makan. Sarapan sudah siap, aku sudah lapar. Sudah, tadi mau memanggil Kak Yu makan. Zong Yu. Sudah makan? Kalau belum, kebetulan makan bersama. Kalau begitu aku tidak sungkan. Musim dingin hampir tiba, daging beruang terakhir bisa dimakan sampai tahun baru. Kalau sekarang kau ajak aku ke gunung, aku sungguh tidak mau. Tahu pabrik pengolahan daging di kabupaten? Wakil direktur pabrik itu adalah saudara pamanku, kepala desa. Karena mau tahun baru, pabrik mau kasih tunjangan untuk para pekerja. Masing-masing 20 kilo daging babi, tunjangannya bagus kan? Lumayan, 20 kilo daging babi, kalau dihitung seluruh pabrik jumlahnya banyak. Tapi, pabrik itu punya 600 orang. Kalau masing-masing dikasih 20 kilo, tidak sanggup. Pabrik pengolahan daging itu milik negara. Jangan bilang omonganmu cuma angin lalu. Musim ini, babi hutan di gunung banyak sekali. Dibanding babi ternak, harganya jauh lebih murah. Makanya aku datang cari kamu, minta bantuan berburu babi hutan di gunung. Jujur saja, bagi hasilnya bagaimana? Harganya sudah aku nego dengan pabrik, 55 sen per kilo. Untuk uang hasil penjualan, aku ambil 20%, bagaimana? Kalau kamu rasa terlalu banyak, kita bisa runding lagi. Baik, setuju. Lebih dari 10.000 kilo daging, pekerjaan sebesar ini tidak bisa aku tangani sendirian, butuh beberapa orang. Nanti juga butuh beberapa anjing pemburu. Kalau begitu sepakat. Masih ada waktu, pabrik baru kasih tunjangan sebulan lagi. Bos, mau lihat anjing pemburu? Silakan lihat. Anjing pelacak asli, cuma 200.000. Kualitasnya tidak bagus, tidak mau. Xiao Yu, lebih baik kita ke tempat Lao Hei saja. Anjing hitam dibeli di sana. Harganya bisa ditawar. Anjing pelacak asli, minimal 400.000. Baik, kita ke tempat yang kamu bilang.
Taiju, datang lihat anjing, anjing hitam mati. Tidak mati, masih hidup. Hari ini aku bantu orang cari anjing. Sekalian mau berburu di gunung, butuh anjing pelacak. Anjing pelacak? Kamu sanggup beli? Anjing pengejar itu 700.000. Benar-benar anjing pelacak. Kamu beli? Masuk hutan? Kalau dalam 5 menit tidak nemu mangsa, aku kasih gratis. Anjing penyerang ini 200.000. Lihat ukurannya, hampir sebesar babi hutan. Kerjasama dengan anjing pengejar, tidak perlu tembak, pasti langsung dapat. Lalu anjing pembantu ini, cepatnya seperti angin. Dulu ada yang nawar 300.000, aku tidak kasih. Memang, 3 anjing ini cuma lihat wajahnya saja sudah tidak biasa, tidak berlebihan. Kalau beli semua berapa harganya? Ada diskon. Taiju, dari mana kamu cari murid? Tidak takut angin besar bikin lidahmu keseleo. Lau Hei, jangan salah lihat. Dia bisa tembak anjing hutan tanpa senapan. Waktu itu juga bawa pulang beruang buta, dijual beberapa ribu. Bual saja, dia, tembak anjing hutan, beruang buta. Ini cukup tidak? Wah, hehe, cukup. 3 anjing, total 1.200.000. Tapi karena bos pertama kali datang, aku kasih diskon, jadi 1.189.000, bagaimana? Rumah rubuh tidak apa, tapi kalau anjingnya tidak bagus, aku minta uang kembali. Hehe, bos jangan khawatir, 100% aman. Beberapa anjing tadi sudah aku coba, tidak ada masalah. Anjing pemimpin ini namanya Dalong. Anjing pengejar namanya Tailang, anjing penyerang ini namanya paling gagah, Fuhu. Bos ingat, sebelum ke gunung jangan kasih makan terlalu kenyang. Nanti ketiga anak ini tidak semangat berburu. 3 anjing pemburu ini tidak takut orang, latihannya cukup bagus. Paman Hi, orangnya sudah saya cari. Dalam sebulan, 12.000 kilo daging babi hutan, saya jamin akan diserahkan. Tapi truk pengangkut daging susah dicari, harganya juga harus ditetapkannya. Truk bisa saya atur, tapi syaratnya harus memenuhi permintaan. Dari awal sudah saya bilang, kalau nanti daging babinya tidak memenuhi standar, ongkos kirim pulang pergi harus kamu tanggung sendiri. Walaupun hubungan saya dengan pamanmu sangat baik, tapi pabrik ini bukan saya yang pegang sendiri. Jadi mengatur truk juga butuh tenaga. Banyak mata di pabrik yang memperhatikan, kamu paham saja. Soal harga per unit, aku bisa kasih 7 mau per jin. 7 mau. Kenapa? Tidak puas? Mobil pabrik tidak mungkin keluar tanpa alasan. Biaya bensin perlu uang. Om bilang benar. Om, kalau pesanan ini berhasil, saat Om naik jadi direktur pabrik, jangan lupakan aku ya. Lau Zong juga, semua cerita ke kamu. Pesanan belum selesai sudah mau bagi untung, baiklah. Melihat hubungan dengan Om, daging 7 mau 5 per jin. Aku juga perlu urus beberapa hubungan. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Om, aku pergi dulu ya. 1 bulan lagi pasti selesaikan pabrik ini. Lau Jiang, bagaimana progresmu ke desa beli babi? Ini harus kamu selesaikan baik-baik, nanti posisi manajer produksi. Kak, cuma kita berdua naik gunung. Kalau dapat babi hutan, susah angkatnya. Buru-buru apa? Lihat jalannya dulu, nanti baru datang. Tujuan naik gunung kali ini jelas. Pertama, uji efektivitas kota pelacak Dalong ini. Kedua, amati persebaran babi hutan di gunung. Nanti langsung habiskan sekaligus. Kak, banyak babi hutan, mau ditembak. Jangan, catat tempat ini.
Sudah, pulang nanti laporkan ke Paman Tiesu. Besok bawa orang naik gunung kerja. Kak Yong, lihat, tempat ini banyak babi hutan. Kita cukup beruntung. Semua babi ini kira-kira 3.000 jin. Cepat beritahu konval ke kaki gunung, sebentar lagi mulai. Kak Yong, tempat ini kayaknya ada yang pernah datang. Tidak apa, pemburu ada aturannya. Bukan siapa lihat duluan dapat. Kalau ada yang tidak terima, hadapi saja. Kawanan babi hutan, beneran. Tentu beneran, kawanan itu minimal puluhan ekor. Beberapa kawanan jadi ratusan, lokasinya kakak tandai. Babi hutan musim dingin gemuk. Kalau tidak ada masalah, pesanan ini puluhan ribu jin cepat selesai. Mobil yang kamu panggil. Bukan mobilku. Sial, mungkin ada yang ambil pesanan ini. Cepat panggil bantuan, kumpulkan orang darurat. Kita langsung masuk gunung. Kak, semua sudah berkumpul, kita berangkat ya. Yu, kenapa buru-buru? Katanya besok baru pergi. Ada yang nyerobot, sudah naik buru babi hutan. Kalau tidak cepat, pesanan ini batal. Sialan. Siapa berani rebut bisnis kita? Tidak usah jelaskan, jalan, naik dulu. Pergi ke titik terjauh dari mereka. Kita harus cepat, tak tahu suara tembakan mereka bikin babi dekat kabur. Kak Yong, sudah 15 ekor. Lanjut begini, tidak sampai 3 hari selesaikan tugas Direktur Lin. Kak Yong, ada yang naik, bawa senjata dan anjing. Jangan-jangan mau rebut bisnis. Tidak apa, cuma pemburu kecil, tidak ganggu. Pesanan pabrik daging butuh koneksi. Selain aku, siapa bisa dapat? Tapi suara tembakan ini tidak seperti pemburu kecil, seperti perebut bisnis. Kak Yong, bahaya, Su Chengshu, itu Su Chengshu. Dia bawa truk hijau tunggu di bawah, ada yang bawa babi hutan masuk. Su Chengshu, penjual kulit berani rebut bisnis, jangan mimpi. Kak, total 13 ekor, semua selesai. Memang kota pelacak hebat, uangnya worth it, cuma mahal, 700 yuan. Aku hitung, kurang dari 2000 jin, masih jauh. Cepat bongkar babi hutan turun gunung, jeroan gantung di pohon. Cepat semua, bawa babi turun, lalu naik ke titik temu kata Xiao Yu. Waspada, turun hati-hati. Anak kecil belum tumbuh bulu, kamu juga ambil pesanan pabrik daging. Minggir, aku belum pergi, kamu takut apa? Saudara, lihat anjingnya takut, nanti tidak bisa kerja, turun saja, jangan buang waktu. Saudara, turun saja, jangan buang waktu. Jangan sok akrab, cuma segini, punya anjing bagus sombong, tanya senjataku mau tembak. Aku tarik pelatuk, nyawamu habis di sini. Jangan main-main dengan senjata. Nak, kalau takut langsung minggir. Kamu bukan pertama yang arahkan senjata ke aku, pikir baik-baik. Cuma kamu, berani ancam aku. Hah, coba saja. Jalan surga tidak mau, aku antar kamu.
Anak kecil, kamu masih hijau. Oh ya, Kak Yong mana? Pergi kemana? Tadi dengar suara tembakan di sini, kok tidak ada orang? Lihat, di tanah ada darah. Ini bukan Humazi dari desa sebelah. Rupanya kalian yang rebut bisnis. Wang Tiesu, ternyata kamu. Tembakan tadi kamu yang tembak. Tembak apa? Aku baru naik, cuma kalian berapa orang? Masa cuma kita? Kak Yong yang pimpin, cuma tidak tahu kemana. Xiao Yu. Paman. Gimana? Ketemu kawanan babi hutan. Yang rebut bisnis pimpinannya Lin Yong, jago berburu desa sebelah. Jago, kita harus cepat. Jago mau nyerobot juga tidak boleh. 12.000 jin daging babi sudah pasti dapat. Kamu pikir Kak Yong kenapa tidak ketemu? Cari lama tidak ada. Anjing juga tidak ketemu. Jangan asal bicara, Kak Yong bawa senjata. Kemampuan menembaknya, burung sebesar telapak tangan pun bisa satu peluru satu. Gunung besar ini bisa memakan orang. Kalau Kak Yong benar-benar bertemu beruang buta. Hei. Saudara sudah bekerja keras, 3 hari ini benar-benar melelahkanmu. Memang agak lelah. Aku atur begini, nanti kau ikut aku ke pabrik pengolahan daging serahkan pesanan, yang lain tunggu di desa. Ada orang di Xiaohuo, bagaimana kalau bawa Zhonglu bersama? Baiklah, Xiaohuo memang butuh orang, bawa dia saja. Benarkah? Aku bisa ikut, hore. Anak ini kau datang lagi. Waktu sudah berlalu 3 hari. Su Chengshu tidak buru-buru menyelesaikan tugasnya. Masih ada waktu luang bawa orang ke tempatku menganggur. Apa maksudnya? Apa dia tidak mau lagi? Kepala pabrik Hi, saya datang menyerahkan tugas, dia Zhong Yue, keahlian berburu luar biasa. Semua daging babi hutan ini berkat dia. Tadi bilang apa? Daging babi hutan semua karena orang ini, maksudnya apa? 12.000 jin daging babi hutan sudah siap. Ini, mungkinkah, baru 3 hari. Kepala pabrik Hi, bagaimana kalau kita lihat keluar? Jangan bercanda, 12.000 jin daging babi hutan. Benar semua didapat dalam 3 hari. Kepala pabrik Hi ini agak meninggikan diri ya. Orang perusahaan negara memang tinggi hati. Tidak apa, nanti dia berubah. Buka. Benar-benar sebanyak ini. Halo, saya Hi Shengli, kepala pabrik pengolahan daging. Halo, saya Zhong Yue. Jangan berdiri saja, masuk kantor dulu. Kita bicarakan urusan pesanan ini. Paman Cheng, saya benar-benar tidak menyangka kau begitu handal. Kali ini sangat membantu. Paman Hi terlalu sungkan, asal kau minta, saya jamin selesaikan. Saya tidak banyak bicara, nanti kau ambil uang di bagian akuntansi. Saya buatkan surat pesanan. Faktur saya simpan saja. Saya beritahu Zhong Yue harga daging babi hutan 55 sen per jin.
Kalau lihat jumlah pembayaran, pasti ketahuan. Xiao Yu, kau dari desa ya? Mau pertimbangkan berkembang di kota? Saya kebetulan butuh asisten. Mulai mengulurkan tawaran. Jadi asisten di pabrik pengolahan daging, lebih baik berburu di gunung, dapat berapa banyak sih? Saya belum pernah kerja, takut tidak terbiasa. Tidak apa, kalau ada saudara, bisa perkenalkan kapan saja. Pabrik ini masih bisa saya pengaruhi. Jumlahnya benar, tidak masalah. Oh ya, bagaimana kalau nanti pesanan pabrik kalian ambil sedikit? Sekaligus bantu saya meringankan. Produksi pabrik pengolahan daging agak besar, saya khawatir tidak sanggup. Pemuda ini agak jujur ya, ternyata tidak langsung setuju. Kau tenang, harga perjaminan pasti memuaskan. Saya keluarkan pesanan 50.000 jin per bulan untukmu. Kalau bisa selesaikan, kita berdua untung. 50.000 jin. Betul, 50.000 jin, tidak bohong. Kau tidak perlu buru-buru setuju, pulang pikirkan dulu juga boleh, telepon saya kapan saja. Ini, kartu nama saya. Baiklah, saya pulang pikirkan dulu. Saya tidak antar kalian, tunggu teleponmu. Pesanan ini ambil atau tidak ya? Uang sudah dapat, ayo pergi. Kak, uang sudah dapat, kali ini dapat berapa? Tanya dia. Hehe, saudara, uang total 9.000. Sebelumnya saya bilang kurang, maaf. Ini, untukmu 1.800, tetap 20% seperti janji sebelumnya. Ini tidak berubah. Haha, saya tahu saudara bukan orang pelit. Ayo, saya ajak kalian makan di restoran terbaik di kota.